Review Jurnal, tugas mata kuliah Psikolinguistik. Nama Lilis Rosmiati, Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Surya Kencana Cianjur, tahun 2022. Judul, Pemerolehan Bahasa Anak Akibat Pengaruh Film Kartun, Suatu Tinjauan Psikolinguistik, dari Jurnal Parol, volume 1 nomor 3 halaman 385 sampai dengan 390 tahun 2018. Penulisnya adalah Siti Nurjanah, Milatudiniyah, dan Novianti. Abstrak. Jurnal yang berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Akibat Pengaruh Film Kartun, Suatu Tinjauan Psikolinguistik, ini berisi tentang akuisisi bahwa bahasa anak yang dipengaruhi oleh film kartun. Kata-kata yang mereka temukan lalu tiru dan generalisasikan dalam percakapan sehari-hari. Data yang dikumpulkan dari usia 4-6 tahun di Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah, Kampung Pangkalan, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pengumpulan data yaitu metode SIMAK. Pengantar, di dalam paragraf pertama, penulis memaparkan maraknya tayangan film kartun di televisi berpengaruh terhadap akuisisi bahasa anak. Pemerolehan bahasa yang beragam ini sangatlah menarik untuk diteliti dan penelitian akuisisi bahasa anak sudah banyak diteliti oleh para ahli. Selanjutnya, penulis memaparkan berbagai pendapat dari para ahli. Salah satunya adalah Firmansyah tahun 2018 yang menyatakan bahwa perkembangan keterampilan berbahasa anak banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Paragraf selanjutnya, penulis menyampaikan pendapat Kivarsky dalam Tarigan 2009 bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang digunakan anak untuk menyesuaikan ujarannya dari ucapan-ucapan orang tua. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan pendapat dari P.A. Mustanzir 2016 bahwa film kartun atau film animasi merupakan film yang berasal dari pengolahan gambar tangan menjadi gambar yang bergerak. Film kartun menurut jenisnya dibagi menjadi 3, film kartun 2 dimensi, film kartun 3 dimensi, film kartun kombinasi. Penulis menyampaikan bahwa berdasarkan hal tersebut, penulis akan meneliti pemerolehan bahasa anak akibat menonton film kartun yang ditinjau dari segi psikolinguistik. Film kartun yang dijadikan objek penelitian adalah film kartun yang sering ditonton oleh anak-anak seperti SpongeBob, Upin Ipin, Teletubbies, Rizka dan si Gembul. Objek penelitiannya adalah anak usia 4-6 tahun di Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah, Kampung Pangkalan, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Terakhir, penulis menyampaikan bahwa penelitian ini adalah bersifat kualitatif, deskriptif. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan metode SIMAK, yaitu menyimak ujaran anak-anak yang diperoleh dari menonton film kartun. Dalam pembahasan, penulis membagi menjadi subhasil dan pembahasan, yaitu hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 17 anak yang berusia 4-6 tahun di Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah, Kampung Pangkalan, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Teknik pemerolehan data merupakan teknik random sampling. Film kartun akrab dengan anak-anak. Selain menampilkan gambar yang asik untuk ditonton, tidak heran ada beberapa ujaran yang dipakai tokoh ditiru oleh anak-anak. Berikut adalah contoh ujaran dalam film kartun yang sering digunakan oleh anak-anak. Krabby Patty berasal dari kartun SpongeBob. Aku siap, dari kartun SpongeBob. Selamat sore Cekgu, dari kartun Upin Ipin. Betul, dari kartun Upin Ipin. Iya toh, ialah dari kartun Rizka dan si Gembul. Oh, Ica, dari kartun Teletubbies. Kesimpulannya,
Penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa film kartun dapat mempengaruhi akuisisi bahasa anak, ditinjau dari psikolinguistik, bahwa anak-anak menjelang sekolah pemerolehan fonologi sudah lengkap. Mereka dapat membedakan fitur-fitur semantik, serta mampu mempresentasikan simbolik benda-benda seperti permainan simbolik, peniruan, bayangan mental, gambar-gambar, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari penggunaan kata, frase, bahkan sejumlah kalimat yang mereka imitasi dan generalisasikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kosakata. Peran orang tua sangatlah menentukan pemerolehan bahasa anak. Orang tua seharusnya memilih tontonan yang baik, terutama bahasa yang digunakannya. Data yang didapatkan berasal dari 4 film kartun, yakni SpongeBob, Upin Ipin, Teletubbies, dan Rizka si Gembul. Kekuatan penelitian: 1. Teori dan metode yang digunakan sudah tepat dan meyakinkan. 2. Bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, maksud dan tujuannya oleh pembaca, pembahasannya rinci dan mudah dipahami. Namun kelemahan: 1. Penulis kurang lengkap atau kurang banyak dalam memberikan contoh ujaran anak yang diimitasi dari kartun. 2. Penulis kurang detail dalam menyampaikan hasil yang didapat dalam penelitian. Sekian dan terima kasih.